nyampe ngantuk banget jadi ngumpet aja saya. Udah on time Pak Elmi. Sudah anak buah Pak Master di online 14 kemarin masuk semua. Yang menunggu Pak Zai tadi. Ah, Oke. Astagfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bundawati, Bapak Ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Hasani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa sebelum kita memulai pertemuan pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita dan insya Allah bisa ditularkan lagi pada orang lain nantinya. Dan tidak lupa pula kita selalu membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan pertama. Semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bundawati, dan kita semua peserta Al-Hasani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini. Yang kedua, kita membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Hasani, keluarga peserta Al-Hasani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah say'un lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Ndawati. Ya, makasih Bu Ella Pak. masih di depan. Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf ya saya off kamera. Ini panas banget Bogor. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, hari ini kita belajar kembali melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang struktur kalimat. Dan kita akan membahas masih yang pertama, yaitu struktur kalimat yang diawali oleh kata kerja. Kemarin sudah ke contoh ya kalau nggak salah ya. Kenapa kalimat verbal ya Bu? Ya, kalimat verbal ya kemarin tuh. Iya. Ya. Kalimat verbal. Kalimat yang diawali oleh kata kerja, di mana posisi subjeknya itu bisa tampak Recording in progress. dan tidak tampak, dan kalau tampak dia letaknya
setelah kata kerja. Nanti berbeda ya secara pemahaman untuk yang kalau subjeknya letaknya di depan. Sudah tertampil utuh belum? Udah ya? Kosong. Kosong Bu Kosong. Wati. Memang kosong, belum nulis. Maksud saya sudah tampil utuh kan ya? Maksud saya udah tampil gitu ininya layarnya. Sudah. Ya. Udah Bu Udah Ati. Bu. Ya, jadi kita membahas yang kalimat yang diawali kata kerja. Nanti kalau dalam Al-Quran itu kalimatnya kompleks. Ada kalimat dalam kalimat seperti itu ya. Untuk kalimat yang diawali kata kerja, maka depannya ya kata kerja. Kata kerja. Adapun kalau depannya huruf, dia masih dianggap sebagai kalimat yang diawali kata kerja. Kecuali kalau depannya sudah kata ganti, kata penghubung, kata tunjuk, kata benda. Nah, itu tidak bisa disebut sebagai masuk kategori ini. Jadi kata kerja. Kata kerja ya. Nah, kata kerja ini posisinya sebagai apa kita ininya predikat dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian nanti di sini ada subjek. Kalau dia tampak, kalau tidak tampak berarti ada di situ. Kemudian ada objek. Ada kata keterangan atau keterangan. Untuk subjek itu bisa berupa kata benda atau kata KBM atau kata benda yang dia sifat mengsifati. Kata benda sifat yang mensifati. Yang masuk ke dalam kata benda ini, ma itu masuk ke dalam kata benda ini, man masuk ke dalam kata benda ini, kata ganti masuk ke dalam kata benda ini ya. Kata penghubung masuk ya. Kata penghubung masuk, kata penghubung, kata ganti, kata tunjuk masuk ke situ ya. Kemudian bisa juga subjek itu kalimat. Mungkin nanti lebih enaknya kalau ketemu ininya ya. Sama objek juga begitu, bisa kata benda majemuk. Bisa juga kata benda yang sifat mensifati. Kemudian juga bisa juga objek itu diawali oleh kata benda yang diawali huruf jar. Nanti secara konteks ketahuannya. Bisa juga berupa kalimat. Kebetulan kemarin kita latihan ketemu Pak Elmi ya. Keterangan juga bisa berupa kata benda ataupun kata benda. Nanti mungkin langsung ke kalau nemu ya Bapak Ibu ya. Kemudian bisa juga kata benda yang diawali huruf jar. Bisa juga berupa kalimat. Nah, untuk yang diawali kata kerja, subjeknya itu kalau berupa kata benda dia domah, indomah. Kemudian objeknya kalau berupa kata benda maka dia fathah. Kalau berupa kata benda keterangannya fathah. Itu ringkasan yang kemarin. Mari kita lanjutkan pembahasan kemarin, yaitu salah satunya adalah surat 2 ayat 3. Ini saya hapus ya. Ini saya Wela mau di screenshot, kayaknya udah ya kemarin ya. Udah sih kemarin Bu Wati. Ya. Oke, itu ini aja ya Bapak Ibu ya. Mereview sebentar. Saya mau Surat 2 ya? menampilkan ayat. Saya mau menampilkan ayat. Surat berapa Bu Ati? Surat 2 ya? Dua. Iya, saya mau nampilkan Bu biar enak. Bentar.
mana ya ini? Bentar ya, Al-Qur'annya mana? Saya ini belum tertampilkan ya? Belum. Belum. Kok malah bukan di saya? Keluar masuk. Sudah ini Bapak Ibu? Ya. Iya. Ya. Surat 2 ayat 3. Mari kita lihat. Cukup besarnya ya Bapak Ibu ya. Surat Cukup. 2 ayat 3. Surat 2 ayat 3 ini sejatinya sifat bagi al-muttaqin, sifat bagi itu. Nah, kenapa bisa menjadi sifat nanti kita bahas di kata benda yang sifat mensifati. Kalau dibahas sekarang terlalu berat nanti di sini karena ini bentuknya sifat mensifatinya kurang terlihat dengan jelas. Saya mau ininya ke sini aja, ke struktur kalimat yang ini. Karena kita sudah belajar, anggap ini nggak ada dulu Bapak Ibu. Saya mau ini anggap nggak ada dulu. Ini itu termasuk kalimat yang diawali dengan kata kerja nggak? Seandainya ini nggak ada. Ya. Iya. Iya. Ya, di mana subjeknya apa? Hum. Tidak tampak. Tidak tampak ya. Kemudian predikatnya adalah kata kerja KKSAD-nya itu. Kira-kira ini apanya? Objek. Objek. Nah, objek itu bisa dia diawali kata benda yang diawali huruf jer. Berarti objek. Taunya objek dari mana? Kita bisa membaca ininya. Mereka beriman. Beriman kepada, kan biasanya kalau objek itu kepada ya. Beriman kepada apa? Kepada yang goib. Nah, ini berarti objek. Kemudian selanjutnya wa. Kalimat berarti ini sudah kalimat sempurna ya secara ini Bapak Ibu ya. Iya. Iya. Ya, kalimat sempurna itu ya misalkan tidak selalu harus keterangan. Keterangan itu kan tambahan aja ya, boleh ada boleh enggak. Tapi ini objeknya ada. Kalau kalimat ini subjeknya whom, tidak tampak. Di sini tidak tampak gitu kan, whom. Nanti whomnya kembali ke sini sih. Cuma ini kan saya coret ini ceritanya. Kemudian subjeknya tidak tampak dalam hal ini. Kemudian ini apa? Objek. Objek. Langsung fathah. Berarti kan kata benda sebagai objek. Kalau ini kata benda sebagai objek. Kalau ini kata benda yang diawali oleh huruf jer. Artinya apa? Objek itu bisa langsung kata benda fathah yang selama ini suka kita kenal. Setiap ketemu kata benda fathah suka dibilang objek. Nah, ini objek. Ini juga bisa disebut objek. Nah, secara struktur kalimat kalau kita lihat habis wa ini kan KKSAD. Wa KKSAD. Wa. Kok di sini tiba-tiba KKSAD-nya di sini gitu ya. Harusnya secara susunan itu harusnya begini. Harusnya begini nih. Tulis ya. Kalau saya tulis tuh gini. Kalau saya pindah ya aslinya tuh gini. Wa di sini nih. Di sini nih. Yunfikuna. Ya. Yun fi kuna. Nah, kemudian sini habis itu minnya saya ilangin dulu. Maknanya dulu. Ya. Ini subjeknya apa? Whom. Predikatnya kata kerjanya. Artinya apa ini? Mereka Menafkahkan. ya, mereka menginfakkan gitu ya. Ya, menginfakkan gitu ya. Menginfakkan butuh objek tidak Bapak Ibu? Butuh. Butuh. Objeknya apa? Apa? Ma. Ma. Objeknya ma. Iya. Ma kata benda ya.
Ma, Ya. objeknya ma aslinya. Menginfakkan apa? Nah, apa yang itu kalau di sini kan dimasukin ke huruf ya Bu ya. Ya, Tapi Ya, huruf sejatinya bermakna. dia bisa ke dalam masuk temennya dari aladi ya, temennya itu. Yang namanya aladi, kemudian man, yang artinya apa yang ya, bukannya artinya tidak, itu nggak bisa dia berdiri sendiri, nggak bisa begini gitu. Jadi selalu disertai oleh kalimat, bisa kalimat berupa kata kerja, bisa juga kalimat berupa kata benda gitu. Benda. Ya, jadi inilah objeknya. Jadi objeknya sebenarnya maknya, tapi karena mak nggak bisa berdiri sendiri sehingga segini objeknya. Nah, ini kan artinya berarti gini, mereka menginfakkan. Menginfakkan apa? Apa yang kami telah rezekikan kepada mereka. Kalau begini struktur kalimatnya, maka susunannya udah benar ya Bapak Ibu. Ini objeknya nih. Cuma secara makna kan berarti menginfakkan apa yang kami telah rezekikan kepada mereka. Berarti kan semua kan, maksudnya gini, apa ya kan, apa yang kami rezekikan, makanya ditambahin min. Min itu maknanya Min. apa? Sebagian gitu. Gitu. Jadi min dengan ma menjadi mimma. Nah, ini objeknya. Ya, ini kan diawali oleh min. Salah satunya, tapi sejatinya ma itu. Ini struktur kalimat yang objeknya itu berupa diawali oleh huruf j. Jadi maknya sejatinya ya, cuma mak nggak bisa berdiri sendiri. Nah, harusnya begini ya. Cuma karena kalau kita amatin dari ayat ini kan sifat dari al-mutakin. Ya, sifat dari al-mutakin. Ya. Secara sastra, secara apa ya namanya? Kalau kayak puisi itu kan ujung-ujungnya ini ya. Nah, di sini kan ujungnya una, yang surat 2 ini ya. Surat 3 ini Iya. una ya. Surat 3 una ya. Iya. Menunjuk kelihatan nggak Bapak Ibu? Menunjuk Ya. kelihatan? Ya. Kelihatan. Surat 4 juga iya. Surat 5 juga iya. Surat Ayat 6 juga 5. iya. Seandainya itu tadi susunannya seperti yang saya tulis tadi, maka menjadi nggak indah kan gitu. Iya. Iya. Ya kan Bapak Ibu? Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya kata-kata mereka disuruh menginfakkan tadi, ya, kata rozakalnanya taruh di belakang, itu kan secara ini apa ya? Jadi kalau ini objek taruh di depan tuh ada maksud dan tujuannya Bapak Ibu. Jadi ada maksud dan ada maksud dan tujuannya objek taruh di depan. Ya, kalau di sini kan diingatkan dulu gitu bahwa rezeki itu dari Allah gitu. Dan yang disuruh menginfakkan tuh sebagian doang gitu. Jadi sebelum kata menginfakkan itu diingatkan dulu bahwa kami loh yang ngasih rezeki kepada mereka. Dan yang diinfakkan tuh sebagian gitu. Makanya gini, dan sebagian dari apa yang kami telah rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Ya, cuma di dalam Depak menerjemahkannya dikedepankan. Ya, tidak masalah ya kalau masalah menerjemahkan ya, tapi ada objek taruh di depan, letaknya sebelum kata kerja itu ada maksud dan tujuannya. Berarti penekanannya di situ. Ini salah satu struktur kalimat. Nah, nanti beda lagi kalau misalkan ada aladina. Jadi nah ini sedikit ya mungkin. Kemarin sudah saya sampaikan belum Bapak Ibu? Kata benda yang sifat mensifati itu. Bentar, ada sedikit itu Bu Oh Ati. iya. Jadi kata benda yang sifat mensifati itu antara kata benda yang disifati dengan yang mensifatin itu harus sama gender, sama jumlah, sama Jumlah ya. harokat. Letaknya Akhirnya sama. sama. Kemudian sama-sama kalau dia kata benda yang bermakna umum, yang tandanya tanwin, harus sama-sama tanwin. Atau kata benda yang secara makna ya Bapak Ibu, dia maknanya khusus. Yang salah satu cirinya adalah alif lam, tapi tidak semua.
Nah, sejatinya al-mutakin ini itu adalah ini ya, al-mutakin ini. Kata benda apa dia Bapak Ibu? Kak, maksudnya gini, kata benda apa jamak ya? Kata benda jamak. Jamak. Gender laki, Laki. laki. Diawali alif, Alif lam. Alif lam. apalagi ya. Berakhirannya ina menunjukkan apa ini? Kasroh ya? Jamak. 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 Bukan. Maksud saya ini, kasrohnya. Kan tadi jamaknya Oh, udah Bu. Iya. Ya. Jamaknya udah kan? Terserah. Nah, kasroh ya. Kenapa? Karena Kasroh. ada li. Kan Ada ina li. itu bisa ciri dari apa namanya kasroh, bisa juga fathah kan Bapak Ibu. Ya. Oke, jadi ini jamak laki-laki, kemudian berarti maknanya adalah khusus, kemudian dia kasroh. Nah, aladina itu adalah sifat bagi ini. Dimana kata benda sifat itu dia harus sama dengan empat hal ini, harus sama dengan yang disifati. Apa itu? Sama-sama jamak. Ini jamak nggak Bapak Ibu? Ini Iya. al-mutakin jamak. Ya. Aladina Jamak. 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 Tadi al-mutakin laki-laki. Aladina untuk apa? Laki-laki. Laki-laki. Kemudian al-mutakin itu kan secara makna dia khusus karena diawali oleh alif lam. Alif lam. Nah, aladina bukan dilihat alif lamnya. Aladina itu memang termasuk kata benda yang khusus. Kata benda yang secara makna itu khusus. Ya, kemudian kasrohnya nggak bisa kelihatan. Nggak kan aladina nggak bisa berubah. Iya. Ya, jadi sejatinya ini sifat bagi ini. Gitu. Cuma, ini sifat nih Bapak Ibu ya, sifat. Cuma aladina tuh nggak bisa berdiri sendiri. Nah, inilah kalimat yang apa namanya yang melengkapi aladina tadi. Sehingga sifat dari al-mutakin adalah apa? Ini satu, orang-orang yang beriman kepada yang goib. Goib. Dua, sejatinya kan begini. Iya. Ya, dan orang-orang yang menegakkan sholat. Sholat. Tiga, Yang orang-orang yang menginfakkan. menginfakkan sebagian dari apa yang Bagian kami rezeki. telah Apa yang kami rezekikan. rezekikan kepada Ya, mereka. dan ini belum berhenti karena masih lam. Maka Iya. sifat itu nyambung ke Ayat. selanjutnya. Tuh. Di sini sama, aladina lagi. Sifat yang selanjutnya. Apa itu? Mereka Beriman iman. Nah, Beriman dengan kita apa ini yang lagi. diturunkan. Ya, kalau tadi kan kita sudah menganalisa yang atas tadi ya, sebentar. Bentar ya Bapak Ibu, ini rada geser-geser, rada susah. Bentar, bentar. Ya, kalau ini tadi kan gini ya, ini adalah objeknya, ini adalah objeknya, ini objeknya ya Bapak Ibu tadi gitu kan? Ya. Nah, kemudian aladina itu sifat bagi itu, ya, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri, maka segini nih sifatnya satu, habis itu sifatnya dua, habis itu sifatnya tiga. Nah, yang keempat ini selanjutnya ini. Kita analisa dulu ininya. Kalau di situ kelihatan ya, kok di saya tuh nggak kelihatan ini. Harus Kelihatan. Oke, kita lihat. Kalau ini dianggap nggak ada dulu, kita analisa ini apa? Pakai SAD. Subjeknya mana? Subjeknya mana? Hum. Home. Oke, berarti subjeknya tersembunyi ya. Aladina itu sejatinya. Oke, kemudian kita lihat di situ artinya apa? Mereka beriman. Mereka beriman. Ya, butuh objek tidak? Mereka Butuh. Butuh. Apa itu objeknya? Ma. Ya, jadi segini nih. Ma nggak bisa berdiri sendiri kan? Ya. Ya, jadi beriman kepada. Jadi kalau butuh objek, bi itu jangan kaku, harus dengan. Oh, bi itu dengan kok, pokoknya harus dengan gitu ya. Sehingga harus dengan, tidak selalu Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan enak kepada, kalau objek kan enaknya kepada ya. Berarti mereka beriman kepada pada apa yang
apa yang Apa ya? telah Diturunkan. diturunkan kepada engkau. Kalau maknya doang objek, nggak ini kan, makanya dia harus ada kalimat yang ini. Kira-kira berhenti di mana objeknya? Sama Ilaika. kobel. Ya, Kobalik, tapi kobalik. ini nih Bapak Ibu ya. Ini perhatikan di sini kan bi-nya itu objeknya kan sejatinya ini nih. Nih. Dan ada dan lagi. Ini lagi. Berarti ini objek tidak? Ya. Objek. Gitu. Jadi Ya. yang keempat ciri-cirinya ini. Orang-orang yang mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada engkau dan apa yang telah diturunkan dari sebelum engkau. Gitu. Ya, jadi objeknya ini. Gitu. Oke. Nah, kalau ini kalimat yang nanti ini sebenarnya harusnya ini ke sini ya, Bapak Ibu ya. Ini harusnya ke sini kan? Kok salah ke situ, ke sini nih, Pak. Ke sini setelah dan. Harusnya ke sini nih. Nah, gitu. Mereka yakin dengan hari akhir. Ini sebagai penguat. Gitu. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Itu salah satu struktur. Nah, kalau ini struktur yang diawali oleh apa ini? Kata benda, kita belum bahas. Ya, silakan dipahami sambil saya mencari contoh yang lain. Petunjuk. Coba kita cek di ayat ini coba. Nah, seperti ini surat apa ayat 43. Ini apa? KKP. Ya, kata kerja berarti ini kalimat yang diawali oleh kata kalimat yang diawali oleh kata Kerja. ya, meskipun ada wa. Jadi wa itu hanya huruf yang tidak apa ya, nggak pengaruh gitu. Jadi tetap ngelihatnya adalah kata kerjanya itu. Kemudian ini subjeknya apa? Antum ya, tidak terlihat di sini antum. Berarti predikatnya kata kerjanya ini apa? Objek. Ciri objeknya ini. Kemudian ini berarti segini satu kalimat tidak? Iya. Kalimat. Nah, lanjut lagi dan ini apa? KKP Kata juga. kerja KKP. Objek pelakunya Antum. Ini berarti apa? Objek. Nah, segini satu kalimat, segini satu kalimat. Nah, mari kita lihat. Kata ini artinya apa? Kalian ruku. Nah, antum Ya. KKP juga. KKP. Itu ya, itu polanya fa'ala atau apa? Polanya fa'ala. Fa'ala. Kira-kira butuh objek enggak? Butuh. Ayo, Ruku lah bersama. Ruku lah. coba buka kamus. Coba buka kamus. Kalau secara konteks kelihatan butuh objek Bapak Ibu? Tidak. Enggak. Tidak. Enggak. Dan kalau dicek di dalam kamus, silakan buka. Oke. Sudah Bapak Ibu? Saya mau beranjak ke ayat selanjutnya. Sudah? Sudah. Saya pindah? Ya. Ya. Coba surat 238. Kita telah bareng-bareng. 238. Ini apa? Kakak. Juga KKP. KKP juga. Ciri KKP-nya apa? Waw sukun alif. Kan itu bisa ciri KKL, Bu. Apa ada alif? Kasroh. Oh, ini kasroh. Ya, Kasroh. ini. Kedua, Karena kalau KKL dia gini. apa? Nah, Ya, jadi ciri KKP-nya di sini nih. Ya, huruf kedua kata. Yang membedakan dengan KKL. Oke, pelakunya siapa? Ada nggak di situ? Sembunyi Nggak antum. ada, sembunyi antum. Antum. Oke, artinya apa ini?
peliharalah. Ya, Kalian kalian peliharalah. peliharalah. Kalian peliharalah. Kata peliharalah butuh objek tidak? Ya, Butuh. Butuh. apa? Kira-kira objeknya mana? As-sholah. Ya, maka di bawah tuh sekalian sama Iya. alanya. Ya. Ya, ini apa kata benda tunggal, ganda apa jamak? Jamak. Tim jamak. Sehingga maknanya adalah, sehingga artinya adalah gini, kalian peliharalah semua sholat. Berarti kan sholatnya banyak tuh. Iya. Yang disuruh melihara bukan satu Satu. sholat aja, tapi sholat di sini. Jamak gitu ya. Nah, dalam hal ini maksudnya adalah yang disuruh melihara tuh berarti sholat yang wajib gitu. Dan wajib itu nggak cuma satu ya, tapi 5, dan 5 harus dijaga, harus dipelihara. Kan ada orang yang mementingkan sholat maghrib aja, ada ya Bapak Ibu ya. Kayak di sekolahan saya tuh ada tuh orang yang kalau zuhur asar nggak sholat gitu, tapi maghribnya sholat, nggak pernah ketinggalan rajin gitu. Jadi pada perintah memelihara sholat itu di sini adalah ya jamak ya. Ini pentingnya belajar gramatikal. Nah, ini objeknya. Tapi ada wa. Jadi wa ini menyambungkan apa? Ini dengan ini nih. Nah, inilah kata benda yang sifat mensifati. Masih ingat wusto? Fu'la? Iya. Fu'la itu kata benda apa? Sifat. Superlatif. KBSL. Perempuan. Laki-lakinya apa? Af'alu. Ya. Nah ini perhatikan kata benda sifat. Ini kata benda sifat. Kata benda sifat yang mensifati sebelumnya. Maka harus sama-sama alif lam. Kalau di sini kelihatan. Ya. Sama gendernya, ini perempuan, ini perempuan. Tadi apa? Sama gender. Tadi apa? Sama gender. Sama jumlah. Sama jumlah. Sama harokat. Sama-sama alif lam boleh atau sama-sama tanwin. Apalagi sama-sama kasroh, fathah atau doma. Gitu ya. Dalam hal ini dia kasroh. Jadi sama harokatnya. Jadi sama gendernya, sama jumlahnya, sama-sama alif lam atau tanwinnya, sama harokat akhir. Sama harokat akhirnya. Nah, di sini harokat akhirnya itu kasroh harusnya. Cuma wusto itu nggak bisa wustoi. Iya. Tuh. Nah, inilah kata benda sifat mensifati. Posisinya sebagai apa? Objek. Tapi objeknya di sini sejatinya ini. Nah, ya kan? Ini objeknya Bapak Ibu ya? Iya. Ya. Kemudian, ini apa? KKP lagi. KKP. Artinya apa? Dirikanlah. Tegakkanlah. Kemudian tegakkanlah. Tegakkanlah. Ini itu dia secara ini apa namanya? Dia butuh objek nggak? Tidak. Butuh dong. Tidak. Ya. Tidak lah. Jadi koma ini memang harus perlu dilihat ya. Kalau ada pasangan huruf jar tuh biasanya memang ini ya. Kalau secara itu kan enggak ya gitu. Tapi kalau di terjemahan Depak Bapak Ibu sama nggak dengan saya? Jadi di sini tuh artinya apa? Berdirilah ya. Ini kan Laksanakanlah maknanya sebenarnya. Ya. Di Depak Bapak Ibu apa? Iya, laksanakanlah. Kalau di sini enggak ya, berdirilah ya. Iya. Coba kita cek di kamus. Kalau ada pasangan li itu dia coba kita buka. 361. Kalau akimu baru pakai objek. Iya betul Pak. Tapi ada, maksudnya gini, masih ingat ya Bapak Ibu ya, tidak selalu, memang betul pola fa'ala itu umumnya nggak butuh objek, termasuk koma nggak butuh objek, dahaba nggak butuh objek, tapi terkadang kayak dahababi setelah itunya
menjadi objek. Jadi ada huruf jar yang itu yang apa namanya? Oh ya. Ya, Kamu sih Bunda? nah, betul. Dahababi itu menjadi setelah kata setelahnya itu objeknya. Ini halaman berapa Bu tadi Bu? 361. 36. 361. Ya, koma itu kalau kita amatin, ketika dia ada huruf jernya, silakan dibuka ya. Ketika di komal Air, mau, nah air beku. di situ kan nggak butuh objek ya, karena memang nggak ada huruf jer yang ini. Terus kemudian yang sebelah kiri, komatis suku, nggak butuh objek ya. Kemudian komal haku nggak butuh objek ya. Secara arti juga enggak. Tapi coba ketika itu. Koma Alah. alal amri. Ketika ada huruf jer, kata koma itu artinya menjaga. Menjaga apa? Jadi butuh objek enggak? Butuh objek. Nah, butuh objek. Ya, jadi kalau ada huruf jer itu menjadi butuh objek. Bawahnya juga begitu. Koma alaihi. Melawan. Ya, koma Mendurhakai ilah. kata melawan menjadi butuh objek. Melawan siapa? Melawan dia. Mendurhakai dia, mendurhakainya, melawannya. Koma ila syai'i artinya menjadi mengambil. Mengambil butuh objek nggak? Mengambil Butuh. sesuatu. Ya, jadi si jernya, huruf jernya tidak diartikan, tapi komanya itu menjadi artinya itu menjadi berubah. Artinya bisa menjadi seperti pola af'ala yang butuh objek. Yang tadi tidak butuh objek gitu. Nah, kalau saya cek di terjemahan Depak saya di sini nih, artinya gini, dan laksanakanlah menjadi gitu. Iya. Kurung tutup, apa kurung buka, sholat. Jadi di sini itu ada objek yang tersembunyi, sholat. Jadi apa namanya? Laksanakan apa? Sholat. Li-nya artinya karena Allah. Dengan khusyuk. Jadi li ini lebih kepada keterangan. Lillahi qonitin ini keterangan. Ada objek yang tersembunyi. Kalau saya lihat di terjemahan Depak itu. Kenapa disembunyikan? Karena sudah terfahami dari itu di depan. Ya, dari depan. Gitu. Jadi kalau koma memang rada-rada ini ya, tidak selalu itu. Oke, kemudian syarat. Jadi ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada kata benda yang sifat mensifati. Dan ini nggak bisa gini, nggak bisa dipisah maksud saya. Nggak bisa gini. Objeknya satu ini, dua ini, tiga ini gitu ya, nggak bisa gitu. Ya, peliharalah sholat, semua sholat. Peliharalah sholat, kemudian peliharalah wusto, nggak gitu. Karena ini satu kesatuan. Ya, dimana wusto ini adalah sifat, apa kata benda sifat yang mensifati sebelumnya. Kata benda sebelumnya. Oke, silakan di itu sambil saya cari contoh yang lain. Coba kita cek, coba ya Bapak Ibu ya. Saya mau ngebahas apa yang di sini ya lupa. Ada sesuatu yang tertinggal di situ. Yang mau saya bahas di sini adalah bentar ya. Lupa saya mau ngebahas apa di sini. Oh, iya.
Ajran azim. Oh iya, ini maksud saya mau nunjukin kata benda sifat yang mensifati. Ya, kita mampir sedikit ke kata benda sifat mensifati. Ya, kita ini. Seperti ini Bapak Ibu contohnya kata benda yang dia sifat mensifati. Kata benda ini perhatikan memenuhi syarat sebagai sifat mensifati kalau gini. Ini apa Bapak Ibu jenis kata bendanya? KB, BP. Ah, KBSL. BSL. Nah, kata benda superlatif kan kata benda sifat ya. Ya, kata benda sifat kan. Berarti bisa mensifati kan? Iya. Nah, kita Ya. timbang lagi. Secara ini pertama dia kata benda sifat, berarti bisa mensifati. Ya, kita timbang lagi. Yang pertama tadi sama gender. Ya. Sama nggak gendernya? Sama. Sama laki-laki. Sama jumlah. Sama. Sama ajran. Sama-sama Harokat. tanwin. Sama. Sama-sama fathah. Sama. Ya. Nah, ini berarti satu kesatuan nggak boleh dipisah. Gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Iya. Nah, namanya kata benda. Ini adalah kata benda. Ya, kata benda sifat yang mensifati. Artinya adalah pahala yang besar. Besar. Yang besar. Bisa kita ini kan pahala yang sangat besar karena memang nggak ada pahala yang lebih besar kecuali pahala dari Allah ya, balasan ya. Oke, kemudian selanjutnya kita lihat lagi. Kita mampir dulu ke kata benda sifat mensifatin dulu. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu? Ya. Ya, akhir di ujung. Ya. Coba ini kata benda sifat bukan? Iya. Ya. Ya, KBSL. Oke. Mm-mm. Kita timbang kata benda sifat berarti KBSL berarti bisa mensifati. Kita cek sama nggak tanwin? Sama. Sama-sama fathah. Ya. Gendernya sama tidak? Sama aja main. Sama. Kemudian apa tadi jumlahnya sama tidak? Sama. Nah, Cuman sama. ya kita memperdalam ini dulu ya Bapak Ibu ya. Biar ini nanti soalnya ada yang rada lumayan ini 4:13 kita lihat. Nah ini Bapak Ibu. Fawzul azim. Ya Fawzul azim. ini kata benda sifat bukan? Ya. Nah mari kita timbang. Bisa nggak mensifatin ini? Sama-sama alif lam. Ya, sama. Sama-sama domah. Sama. Gendernya sama tidak? Sama Fawzul Jumlahnya azim. sama tidak? Sama. Ya, kurang lebih seperti itu. Lanjut, habiskan ini dulu ya, sampai nanti ketemu struktur kalimat lagi. Surat 3, coba kita cek surat 3. 174. Nah, terakhir. Nah, ini gini Bapak Ibu. Dari sini ke sini apa namanya? Dari mana, Bu? KB, KBM. KBM. Ya. Tapi dari sini ke sini adalah kata Sifat benda dan yang sifat. sifat Mensifati. sehingga satu kesatuan ini menjadi tidak boleh dipisah. Tidak boleh dipisah. Kenapa? Karena ini nggak boleh dipisah. Ini juga nggak boleh dipisah. Otomatis menjadi semua gitu. Ya. Oke. Memenuhi syarat tidak ini kalau dianggap sebagai kata benda yang mensifati dia? Sama-sama tanwin, kasroh, Ya. sama-sama laki-laki, jumlahnya Ya. sama. Ya. Kemudian acak deh, saya ambil acak aja surat acak ya. Saya mau nunjukin surat berapa Fadlin ya? azimnya kan nggak bisa KBM ya. Kalau Fadlinnya Tidak KBM. Fadlin sama azim. Sifat Zul mensifati. Iya, bukan dia tadi kan Zu Fadlil Azim itu KBM. Fadlin yang Ya. Oke, Fadlinnya coba kan. surat. Bentar ya. Coba surat 2. Ntar deh sebelum ke situ ke yang lain-lain dulu deh. Nanti biar terbenakkan dulu. Sebelum ke yang rada-rada itu saya ambil surat berapa contohnya ya.
Coba acak ya, surat acak. Oh, Tawar. Nggak bisa, Bu. Kalau tawar aja. Ini sama ya Bapak Ibu ya? Sama ya? gula min halim. Sama. Ya, oke. Gula min halim. Mari kita cari yang ini. Yang coba ya. Coba surat 80, coba ya kita cek. Surat 80 Nabak. 42 kayak gimana coba? 42. Nah, ini. Ya. Ya. Coba kata benda sifat Itu mensifati enggak? Iya. Ya. Bukan, enggak, ini mah bukan. Aparatur Bukan, ini mah bukan. gender. Karena ini bukan kata benda sifat ininya. Jadi ini mah gini. Ini mah gini Bapak Ibu. Ini struktur kalimat yang nanti belum kita bahas. Jadi ini mah gini. Bukan sifat. Jadi ini adalah subjek. Ini predikat 1. Ini predikat 2. Bukan sifat mensifati. Bukan ya. Coba surat 2 ayat 25 kita cek ya. Surat 2 ayat 25. Ya. Coba kita cek. Surat 2 ayat 25. Ini. Bapak Azwajum Sahara. Ya. Nah, gimana Bapak Ibu? Ya, ya sifat azwajum. Ya. Gimana kita bisa ini? Ada Kata sama-sama. benda sifat mensifati. Sama-sama tanwin. Secara arti Ya, kan ini yang perempuan. Yang disifati. Oke. Mari kita timbang secara ini. Ini apa dulu? Perempuan, istri. Pasangan. Maksud kata. saya ya berarti kan KBKK Ya. jamak. Jamak. Ya. KBKK jamak. KBKK jamak. KBKK jamak itu bisa dihukumi Perempuan. tunggal. Bisa dihukumi menjadi perempuan tunggal. Paham? ya. Ya, bisa dihukumi ya, bisa dihukumi sebagai perempuan tunggal. Mari kita lihat. Apakah ini perempuan tunggal? Iya. Ya, itu utama, berarti betul. gendernya jadi sama. Perempuan. Gendernya menjadi sama ya? Ya. Ya, karena tadi sudah dihukumin perempuan tunggal, maka jumlahnya pun juga menjadi sama. Ya. Kemudian berarti ngikut ke sini ya, berarti perempuan ya, ini menjadi perempuan. Makanya nanti kan artinya ini tuh bisa suami-suami, istri-istri atau pasangan. Dalam hal ini menjadi istri. Karena apa? Karena perempuan. Ya, jadi istri-istri yang disucikan. Oke, jadi secara gender menjadi sama, secara jumlah menjadi sama, secara tanwin sama-sama tanwin, secara domah sama-sama domah. Menjadi sama. Ini termasuk ke dalam kata benda yang Sifat mensifati. ya, dan masih banyak lagi yang lain. Ya, oke, kita lanjutkan ke struktur kalimat. Nah, saya mau ngebahas yang kemarin Pak Helmi, Al-Imran berapa kemarin Pak Helmi? Imron 29 berarti. Ya, kemarin Al-Imran 29. Al-Imran 29. Oh, Pak Helmi nggak ada ya? Ada. Nggak ada, soalnya tidak bersuara. Mari kita lihat. Ini struktur kalimatnya diawali kata kerja apa kata benda? Kata kerja. Kata kerja. Apa kata kerjanya Bapak Ibu? KKL. KKP. KKP. Oke, pelakunya siapa? Antar. Oke.
Kemudian dia artinya apa? Engkau Engkau katakanlah. Katakanlah. Kata itu, kata kola itu butuh objek tidak? Ya, Belum. mengatakan apa? Butuh. Butuh. Objeknya apa? Ya apa? Apa yang dikatakan gitu kan? Iya. Ya kan? Berarti objeknya adalah Dari ini. perkataan kan? Jadi Perkataan. apa yang dikatakan? Dalam hal ini yang dikatakan apa? Intufu ma fi sudurikum au Inilah Dan objeknya. kalian menyembunyikan. Perkataannya itu. Kan ini ditanda petik kan? Iya. Nah, sampai ini. Berarti objeknya adalah perkataannya itu. Engkau katakanlah ini objeknya. Berarti objeknya berupa Kalimat. kalimat. Kebetulan ini kalimat bersyarat. Bersyarat. Oke. Jadi objeknya berupa kalimat bersyarat. Kalimat bersyarat susunannya adalah ada huruf syarat. Kira-kira kalimat syarat kan huruf syarat, kalimat syarat sama jawab syarat. Jawab syarat. Nah, kalimat syaratnya sampai mana? Iya. Sudurikum. Dubeduhu. Dubeduhu. Nggak sampai yang lembu. Sampai mana ya? Tu beduhu, Sampai- tu beduhu. Ya, Tu beduhu. ini adalah segini nih, segini Iya. nih. Iya, Kalimat Kamu. syarat. Ya. Kenapa ini jawab syaratnya? Kenapa? Kakak SD mati. lengkap Ya, nah, ini jawab syarat. syarat, jawab syarat. Disebut kalimat. Yang namanya kalimat syarat, ya kalimat syarat tuh kalimat yang sudah membentuk kalimat. Kalau nggak ada ini pun ya kalimat sejatinya kalimat. Kalau nggak ada in berarti kalimat aja. Maksud saya gitu, udah sempurna sebagai sebuah kalimat gitu. Termasuk jawab syarat doang. Ya. Kan kalau diartikan gini, kalau diartikan ya Bapak Ibu. Ini artinya kalau nggak ada jika, artinya apa ini? Kalian sembunyi. Oh, kayak Kalian sembunyikan. Kalian menyembunyikan. Kalian menyembunyikan. Kalian menyembunyikan apa yang menyembunyikan apa? Apa yang di dalam yang dada ada kalian. kalian. Udah kalimat belum Ada. kalau seandainya nggak ada? Sudah. Udah. Ada sudah kalimat ya. Atau, nah ini kalimat lagi Apa nih. ya? Ya, Jadi ada apa dua yang- kalimat syarat. Hmm. Di mana masing-masing kalimat masing-masingnya itu sudah kalimat sempurna. Ini apa artinya? Kalian Menyampaikan. menyatakannya. Kalian menampakkannya itu juga sudah Menampakkannya. kalimat. Ya, di mana ini adalah pelakunya antum. Kemudian predikatnya kata kerjanya, objeknya apa? Ma. Ma objeknya. Ma nggak bisa berdiri sendiri. Maka dilengkapi dengan fisudurikum. Jadi objeknya ma, tapi kemudian nggak bisa berdiri sendiri sehingga segini menjadi objek. Oke. Atau berarti nyambungin apa KKSAD ini dengan ini. Jadi kalian Oh, apa yang kalian? menyembunyikan apa yang di dalam dada-dada kalian, atau ini apa? Kalian menampakkannya. Hu-nya kembali kemana hu-nya? Apa yang ada di dalam saudara? Sembunyi. Ya, menyembunyikan apa yang di dalam. Dalam di dada. Ya, Dada. jadi hu-nya ini kembali ke sini nih. Ya, Ya, suduru. betul ma, dari ma ya. Oke, sampai situ bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, jadi ini tuh kalimat di dalam kalimat gitu. Udah kompleks. Ada berapa kalimat ini? Ini kalimat nih. Segini nih kalimat ya. Yang saya kasih hitam nih, segini kalimat. 1. Atau ini kalimat juga 2. Ya. Gabungan ini adalah kalimat syarat. Ini kalimat juga ini. Pelakunya siapa di sini? Iya, Tampak atau tidak tampak? iya, huwa. Tampak apa tidak tampak? Tampak. Nampak. Nampak Siapa? Allahu. Allah. Allahu. Oke. Objeknya Hu. hu. Hu-nya kembali kemana? Sudurikum. Suduri. Coba, uyel-uyelan. Nah, saya hapus coba. Apa yang ada Hu-nya di dalam kembali dada? kemana? Kalau Iya, hu iya. ini tadi
kembali ke sini, hu ini nih, Ya, hu Ya, yang ini nih, ya. ya, hu yang ini kembali ke sini nih. Nah, kalau hu ini kembali kemana? Sama ke fi sudurikum ya. Ayo, yakin Bapak Ibu? Coba. Ya, Maka masa gini, Ma, pasti Allah mengetahui. mengetahui, lebih pasti mengetahui. Allah mengetahui apa yang di dalam Ma, dada Dada. kalian. maaf, Disembunyikan. Ya, Iya, jadi hu-nya kembali ke sini nih Bapak Ibu, ke semua kalimat Apa syarat yang di depan. disembunyikan? Ya, ya. jadi apa yang disembunyikan, apa yang ditampakkan itu Allah tahu. Tahu. Kembali ke sini nih. Hu yang ini kembalinya ke apa yang disembunyikan dan apa yang ditampakkan tuh Allah tahu. Jadi kalau hu yang depan itu kembali hanya di objek sini saja, kalau hu yang belakang ini kembalinya ke kalimat Iya. syarat yang Allah. ini, yang ini nih. Ya, betul, yang ini sama ini ya. Semua ini berarti gitu. Ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham ya Bapak Ibu? Insya Allah. Insyaallah. Ya. Oke, berarti ini kalimat di dalam kalimat ya? Iya. Ya. Nah, mari kita telaah lagi. Ini selesai nih. Sekarang ini. Ini berarti kalimat yang diawali kata kerja tidak? Ya. Ya, Ya. Berarti ada pelakunya, subjeknya. Dua. Tampak tidak? ya, enggak nampak. Tidak. Ya. Kemudian ini kata kerjanya, predikatnya, objeknya apa? Objeknya Ma. bisa Ma mawasi. nggak bisa berdiri bisa sendiri, mawasi, maka satu bisa. kesatuan. Dan ini wa-nya ini nyambungin apa dengan apa? Ya, bisa As-samawati mawati dan juga. al-ardi. Ya, berarti objeknya ini. Ya, Gitu. Jadi objeknya berupa apa? Kata benda yang enggak, objeknya berarti ma sejatinya. Iya. Ya. Objeknya ma, tapi ma nggak bisa berdiri sendiri. Ma itu adalah termasuk kata penghubung. Apa yang. Ya, jadi kalau ma sebagai objek, nggak mungkin artinya tidak. Ma sebagai subjek nggak mungkin yang artinya tidak. Berarti yang sebagai subjek, sebagai objek adalah ma yang artinya apa yang. Nah, kalau ini kalimat yang diawali oleh kata benda. Kata benda. Sehingga belum kita bahas. Paham ya Bapak Ibu sampai situ? Insya ya Allah. Allah. Nah, setelah belajar struktur kalimat itu, maka kita bisa menganalisa yang tersembunyi-tersembunyi gitu. Salah satunya yang tapi tadi ya Bapak Ibu ya, bukan berarti itu adalah maksudnya gini, dengan kemampuan kita nggak akan bisa ya gitu loh. Makanya butuh orang yang lebih mampu secara ilmu alat segala macam. Tapi kita akhirnya kalau misalkan kita baca referensi apa, oh iya ya ternyata begini gitu. Nah, salah satu yang saya temukan itu adalah, maksudnya yang saya bukan temukan ya, maksudnya yang saya jadi baca dari buku gitu ya, pahami. ya yang saya pahami gitu ya. Kalau seperti ini, nih struktur kalimat seperti ini, nggak ada domahnya, mana subjeknya, nggak ada kata kerjanya, tiba-tiba begini. Coba kita analisa dulu. Ini huruf jer. Ini apa Bapak Ibu? Kata benda. Benda. Majemuk. Bukan. Ini satu kesatuan apa ini? KBM. 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 Oke, KBM. Ini tuh apa? KBSL. Cara ini apa? KBSL. KBM. Kata benda sifat itu bisa nggak mensifati Allah? Bisa. Bisa ya Bapak Ibu ya? Ya. Berarti ini apa? Kata benda sifat yang mensifati Allah. Ini kata benda sifat lagi. Berarti yang mensifati Allah lagi. Berarti bukan ini mensifati ini enggak. Kan ini sama-sama alif lam, sama-sama kasroh. Bukan gini. Bukan ini mensifatin ini. Tapi ini mensifatin ini juga mensifatin ini. Sehingga 1 dan 2. Dua. Kata benda sifat yang mensifati 1, ini 2. Gitu ya. Oke. Nah, berarti nimbangnya bukan ini dengan ini. Tapi mana? Ya ini dengan ini dengan ini. Paham ya? Paham. Ya. Maka kita timbang ini dengan ini. Sama nggak gendernya? Sama. Sama Sama ya. ya.
Sama. Ya, Sama nggak jumlahnya? Sama. 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 Sama Kasroh. sama alif lam, Sama. Ya. sama kasroh. Iya. Oke. Yang ini juga kita ininya ke sini. Mm-mm. Sama-sama alif lam, sama-sama Ya. kasroh, Ya. Ya. sama-sama bergender laki-laki, Ya. sama jumlahnya. Paham ya? Nah, ini dengan ini adalah KBM, tapi ini dengan ini tuh kata benda yang saling sifat mensifati. Sehingga ini satu kesatuan tidak bisa dipisah. Pisahkan. Satu kesatuan. Nah, kalau nggak bisa dipisah berarti segini tuh ya satu ini. Terus Iya. apa dong masa ada kalimat seperti ini kan nggak mungkin gitu. Nah, pasti ada sesuatu yang Tersembunyi. tersembunyi. Nah, Tersembunyi. ya, ada sesuatu yang tersembunyi. Ya, itu pun juga bisa terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tersembunyi di depan sini ya, yaitu kata kalau misalkan dianggap sebagai yang tersembunyi adalah kata kerja, maka ini abtadi, gitu ya. Ini artinya apa? Aku KSAD. memulai. Memulai. Kata memulai butuh objek nggak? Butuh. Nggak butuh. Karena ini digunakan untuk memulai aktivitas apapun yang sifatnya umum, maka di sini adalah aktivitas apapun yang sifatnya umum yang memang sesuatu yang memang perbuatan baik yang diperintahkan gitu ya. Bukan perbuatan misalnya aku memulai minuman keras, bukan begitu ya. Maksudnya perbuatan apapun, aku memulai makan nih. Berarti kan objeknya tersembunyi ya, karena umum sifatnya apapun gitu. Jadi aktivitas apapun umum gitu ya, apapun itu gitu. Ya, jadi ininya itu adalah keterangan sejatinya. Karena kalau ini sebagai objek kurang pas. Jadi aku memulai apa? Memulai makan misalkan dengan membaca bismillah. Aku memulai apa? Jadi aktivitas apanya itu juga termasuk yang tersembunyi. Jadi ada kalimat yang berupa kata kerja dan objek yang tersembunyi, ini adalah keterangan. Keterangan kan bisa berupa kata benda yang disertai dengan huruf J. Itu ini pertama Bapak Ibu, kemungkinan tersembunyi di depan. Tapi ada juga yang berpendapat sama seperti ini tapi tersembunyi di belakang. Alasannya gini, keterangan dikedepankan. Ada yang menganggap ini keterangan, ada yang bilang ini objek ya. Intinya itu dikedepankan. Sesuatu yang penting gitu, lebih penting daripada ini gitu ya. Maka dikedepankan. Jadi ada yang berpendapat kata yang hilang itu di depan berupa kata kerja. Ada yang menganggap ada yang berpendapat bahwa yang hilang adalah di belakang. Yang tersembunyi itu ada di belakang, ada yang bilang tersembunyi ada di depan. Nah, ini saya sampaikan karena kaitannya struktur kalimat ya. Artinya apa? Ini ada yang tersembunyi. Banyak sebenarnya tersembunyi itu kayak di ayat berapa ya yang saya carikan. Yang waktu itu kita bahas, cuma struktur kalimatnya struktur kalimat kata benda, bukan kata kerja. Ya, nanti kita bahas di ini. Kalau di Al-Baqarah tuh ada di surat ayat 18 salah satunya. Ada juga nih salah satunya. Ini struktur kalimatnya struktur kalimat kata benda. Jadi yang tersembunyi di sini hum. Nanti kita bahas ya hum. Oke, dan seterusnya. Itu struktur kalimat. Oke, sampai situ ada yang mau di ini? Coba kita cek surat bentar ya. Saya cek coba surat itu. Kemarin udah belum dibahas surat 2 ayat 142 udah dibahas belum Bapak? Sudah. Udah. Oke. Bentar ya, surat 4 ayat 27 udah dibahas. 37 sekian. 4 Jadi ayat 27. tidak komplit.
harus menghadap Pak apa tuh? Belum. Pak Ini apa Amirul ya? Mukminin tuh. Oh, udah kayaknya. Nah, dalam hal ini mari kita lihat Iya. kata Kita ini. Mary dia Samsir. Karya. Saya Ya, mau kalau membahas apa di SMS sini. cepat. Kan ini mah kalau ini mah yang Allah itu kan Iya. ya. Iya, Enggak, ini kan berarti memang struktur ada bol kalimat apa? yang kata benda Apa ya Bapak cipta Ibu ya. memang ada bol. Iya, Iya. benda. Ya, nanti kita bahas nanti. Ya, kita bahasnya nanti. Sekarang coba kita setelah itu berarti yang Kita itu yang kalau lolos darinya, berarti lolos. ini. Ini berarti kalau ini masuk ke kata kerja ya. Dasar ada dasar Iya. pertama. Coba. Perlu disiapa dulu Kerja. tuh. Firman. Apa itu? Firman tuh. KKSAD. Waktu Adi masih hidup tuh. KSAD. KSAD. Bukannya Berarti Nggak, ininya apa Bapak Ibu? Pelakunya. Bikinnya Wah. tahu jam pangkal. Hilang. Wah, nah di sini ada Aladina. Aladina itu dia bisa sebagai objek, Pas, ya. bisa Mbaknya kan sebagai pejabat subjek. CPN, Nah, mungkinnya jadi kalau ada cepat Aladina, itu. letaknya Kalau setelah si Ade dulu kan kata dah kerja itu ada dua kemungkinan, bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Kalau seandainya di sini tuh kata kerjanya pelakunya itu jamak atau ganda, maka nggak mungkin subjek. Masalahnya kan pelakunya di sini apa? Tunggal. Kalau tunggal itu mungkin dia sebagai subjek, mungkin sebagai objek. Artinya apa dia? Orang-orang yang Orang meringinkan. Orang-orang yang menginginkan Iya. syahwat. Ya, mengikuti ya, oke. Ini dulu artinya apa? Seandainya nggak ada ini artinya apa? Dia menginginkan. Dia menghendaki ya, Menghendaki. pola apalah itu. Ya, Banyak ada ini kan pandai af'ala boleh memang. lupa. Af'ala kan? Ya. Ini Iya. apa artinya? Kira-kira kan Aladina nggak bisa berdiri sendiri kalau mau ngambil dia sebagai subjek atau sebagai objek nggak bisa berdiri sendiri. Kira-kira berhentinya sampai di mana Aladina? Allazina Mengikuti Ini ya. tabi'una. Nah, ini artinya apa? Berarti Orang-orang yang Orang-orang yang mengikuti mengikuti 3 bulan syahwat. pengusulannya gini. Syahwat lah ya. Ya, ini Ya, Juni syahwat. nih. Ke pengusulan Juni nih. sahwat Ya, itu jamak. oke, mengikuti Juni, syahwat ya atau hawa nafsu. September. Bisa nggak kira-kira begini? Dan dia menghendaki orang-orang yang mengikuti hawa Juni, nafsu. September, Desember. Kalau kita baca dari sebelumnya, dan Allah, juga. sebentar, kita Ah, baca dari Juni, sebelumnya. September dekatnya Ya, waktu. dan Allah menghendaki untuk Kalau sekali sampai bulan kan ini pas apa? kan. Kayak Kalau April, Allah, April, ya waktu itu Agustus, kan ada ya kalau Allah dengan September. ilah itu kan beda ya arti taba ya. Berarti kan Taba Iya. itu mungkin bisa daki berarti mengampuni, bisa berarti apa namanya? Mohon ampun. Memberi ampun. Bertobat itu tergantung kata setelahnya. Tadi dua ada Profesor Dalam hal Keatu, ini apa kalau apa Allah? kesulitan awak tuh orang ke depan nanti tidak Mengampuni. apa memang sarankan ke dekan Ya, mengampuni ya. berkat memang Iya. Dan orang-orang Allah yang menghendaki di untuk administrasi itu. mengampuni kalian. Allah menghendaki untuk Iya, mengampuni seorang. kalian. Nah, kira-kira bisa nggak di sini itu ini Allah Iya, dan ayat Allah iya kalau menghendaki nyonya orang-orang yang kan mengikuti sudah khusus, hawa nafsu untuk dikasih yang lain lagi. Tapi Tidak tidak bisa bisa. seorang loh. Nggak ya, bisa. enggak ya. Oke. Itu orang. Berarti Kalau ada di orang, sini dua orang, bukan tiga orang. Allah, tapi ini kita coret Ada lagi. aja siapa si Dia. dinas Berarti orang. dianya di sini adalah ini, bukan Allah ya. Tapi dianya ini adalah ini. Ini ya. Oke. Jadi gimana coba kalau kita masukin? Dan orang-orang yang mengikuti syahwat menghendaki untuk ya. Ini tuh kalau nggak salah kecenderungan ya. Muyul itu kecenderungan kan? Untuk ini apa artinya? Untuk menyimpang ya. Untuk menyimpang dengan penyimpangan yang besar. Berpaling. Berpaling. Ini apa? Berpaling.
Ya, untuk kalian berpaling Tapi letternya ada awak dengan iPhone ada. pemalingan. Kan ini kan akar katanya sama. Akar kata sama yang diulang itu kan berarti dengan berpaling sepaling-palingnya gitu ya. Iya. Ya kan? Jadi itu jauh-jauh. Ya. Ya, Yang ada pun sangat lah besar Dokter gitu. Dun lah. Ya. Oh, Iya. iya. Jadi di Masuk sini lah dalam Dr. hal ini Sutopo. adalah subjek. Kami dokter Subjek suka bagi ini. mungkin. Ya. Ini kalau anu, Tadi apa? saya kalau masih Menghendaki- psikonya ada dispensasi tak kalau dosen Syahwat tadi menjanda. apa? Mengendaki hawa nafsu. Oh, P3K. Ya. Ya, dia salah ada P3K boleh. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada yang nanya nggak? Ini objeknya mana? Kan kata menghendaki, kan ini subjek ya? Ini subjek kan Bapak Ya, Ibu? kalau dokter Iya. nanti kan bisa Iya. dia Ini kan pindah-pindah kata ke menghendaki butuh swasta objek kan. nggak? Betul. Iya, Bu. Objeknya mana kira-kira? Tentang milu, main. Menghendaki apa? Ini. Ayo P3K suruh rusak. Ini nih. Membuat Saya pernah menyampaikan ya, iri kalau ada kerja an sama disertai KKSAD kecuali kalau fathah, memang khusus kerja yang kalau itu P3K bisa Entah ya seperti gaji kadang, oke lah gaji kadang. KB. Ada itu. Sedangkan ada uang pensiun Sehingga selepas dia yang dia, bisa apalagi ada berfungsi uang sebagai pensiun. subjek, bisa berfungsi sebagai objek. Iya. Meskipun dalam mengartikan boleh pakai kecuali kalau agar sama buat sama negeri ya, dan negeri tapi itu kan dia orang nggak secara memang fungsi udah ada pensiun. bisa Tapi dia seperti 3 bulan gaji objek. saya di setahun. Nah, gitu anu jadi objek. punya pesan gaji. Cuma kita nih Objek ya ya itu ini, kalau Bapak Indonesia Ibu. ini kita kelemahannya. Karena Ya ini banyak meniru karena ini ketua, tapi berupa tidak bisa kata melaksanakan apa yang ditiru tuh. kata kerja Kamulah KKSAD. yang ya MBKM. KKSAD, MBKM itu kan dari maka Swedia. Dari ada kata Swedia benda kok. fathah Dan di setelahnya apa dan penduduknya kata memang benda fathah ini menyebar akar katanya sama. Ini sedikit-sedikit. adalah Itu yang keterangan ditiru tuh MBKM. penegas bagi ini, penguat bagi ini nih. Sehingga nggak bisa dipisahkan. Tidak tahu lah. Sedang ini sifat bagi ini ya, berantai begitu. Intinya mah ini objek Perempuan aja. anu, Objek bagi. disertasi Jadi itu. kesimpulannya, Lagi kok, subjeknya aku adalah ini, objeknya Oh, adalah ikut lah. ini. Ya. Ada lah. Ini nggak bisa dipisahkan Ada lah. karena Beli ini gorengnya. input ke situ. Ada kedua. Ini nggak bisa dipisahkan karena satu kesatuan. Ini sifat mensifat. Kedua lah sih sekali. Kalau ini keterangan bagi ini. Tapi beli goreng tidak ada tuh. Iya. Goreng depan jatuhnya bagusnya. Yang kelapu tuh. Ya, Mm-mm. memang rada-rada ini iya. ya. Kurang pugis. Rada-rada lumayan. Iya, kalau gorengan itu cuma. Yang lain-lain enggak. Iya. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Dalam rangka Kemarin untuk ubi itu ubi dari mana? memahami. Oh, Pak Mesri kok. Oke, silakan. Bagus. Itu bagus aja. Gak ada yang bisa Nah, ya, dibungkus. UKM pun mudah. Ya, tadi ya. Bu Ella. Gak ada yang bisa dibungkus. Bu Ella yang kencang katanya biar nggak lepas. Lambatan Bu Ella tadi. Lepas lagi. Iya. Ada belum sempet ngebungkus, belum laku. Iya. Apalagi. Jadi kalau apa ya, kalau udah satu ayat itu emang kalimatnya lumayan. Lumayan. Tapi sudah kebayang ya Bapak Ibu ya, kayak yang tadi barusan itu. Iya. Jadi harus mengamati gininya, harus mengamati gini. Ini kayak tadi ya, yang kita kembali ke tadi ya. Kayak gini nih, kata yang tadi. Ini kan sebentar. Ini kan kata kerja, polanya af'ala. Umumnya kan af'ala itu butuh objek. Supaya meyakinkan artinya apa? Oh, artinya menghendaki. Ini tadi sudah kita identifikasi sebagai subjek. Kalau kata menghendaki, pertama af'ala, umumnya af'ala tuh butuh objek gitu. Bukan subjek itu objek ya. Alazin. Ini kan Alaji subjek. subjek. Oh, Subjek itu alaji. Nah,
kita Oh iya, ngebahas iya. yuridu. Umumnya, ini kan pola af'ala, umumnya butuh objek. Coba kita cek secara arti, menghendaki. Kan berarti menghendaki apa? Ya kan? Menghendaki apa? Antaminu. Ini menghendaki. Antaminu. Ini kalau di bahasa, kalau di KBKK kan tuh apa? Pemalingan. Pemalingan. Pemalingan itu Pemalingan. bukan maling ya, maksudnya penyimpangan. Ya. Bukan Penyimpangan. pemalingan pencurian enggak, tapi penyimpangan maksudnya memalingkan aja gitu loh. Jadi apa namanya? Menghendaki apa? Kecenderung, Ya, kecenderung Memaling. ya, kan pemalingan semaling-maling. Ingkar pengingkaran. Jadi kalau ini di KBKK kan itu si ini ya, ini kalau diartikan berarti kan pemalingan. Kan tadi artinya apa? Berpaling kan? Iya. Ya. Kan artinya gini, kalian berpaling. Kalian berpaling arti apa namanya? Arti kata kerjanya kan berpaling. Kalian berpaling. Berpaling. Agar kalian berpaling. Nah, ini saya ganti menjadi KBKK, pemalingan kalian. Ya, kata berpalingnya pemalingan dibikinkan. Kalian itu pemalingan kalian semaling-malingnya. Bukan maling mencuri maksudnya ya. ya, Semaling-malingnya yang sangat besar gitu. Gitu maksudnya. Jadi lebih mendalam. Menghendaki apa? Menghendaki pemalingan semaling-malingnya yang sangat besar. Apa? Berarti sangat jauh ya. Kalau memalingkan tuh berarti bukan besar ya, tapi jauh ya. Ya kan? Sejauh-jauhnya. Nah, agar biasanya kalian kan berpaling sejauh-jauhnya. ya, gitu. Jadi mau diartikan apa adanya bisa. Ya, mau diartikan apa adanya bisa. Tapi yang penting itu kita tahu bahwa dia bisa sebagai objek karena dihukumin seperti KBKK. Kan kita selama ini mengenalnya kata benda yang sebagai objek. Nah, ini bisa. Jadi bisa diartikan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu menghendaki agar kalian berpaling sejauh-jauhnya dengan sejauh-jauhnya. Berarti intinya mah berpaling sejauh-jauhnya gitu. Dari apa? Dari kebenaran itu yang gitu ya. Jadi ini banget ya, dalam ini sebenarnya. Dalam ini kalau diartikan. Pemalingan semaling-malingnya sangat besar berarti benar-benar jauh banget gitu. Sejauh, makanya diartikan apa? Sejauh-jauh. Tapi kalau kita nggak paham gramatika, baca terjemahan ini kurang dapet. Ya, Bapak Ibu, kurang dapet ya. Berpaling sejauh-jauhnya dari. Jadi terlalu jauh berpalingnya. Iya, jauhnya banget. Karena superlatif ya. Pertama superlatif ya. Udah gitu, ini itu udah berpaling, kemudian ini lagi diulang lagi. Ini keterangan penguat bagi ini. Ini kan tadi pemalingan atau suruh berpaling. Diperkuat lagi dengan ini. Sepaling-palingnya gitu ya. Kemudian disuperlatifkan lagi. Kebayang? Besar. Jauh. Luar biasa pokoknya gitu. Ya. Ada yang tersembunyi lagi ya dari kebenaran. Ya, itu ini apa namanya tambahan saja. Ya, maksudnya ke situ gitu. Oke, gitu Bapak Ibu. Kita baru ini ya, baru struktur kalimat yang ini. Nanti kita ngebahas struktur kalimat yang diawali oleh kata benda. Nah, struktur kalimat diawali oleh kata benda nanti itu akan berkembang kemana-mana nanti. Ada yang di ina depannya, ada yang kana CS dan kawan-kawan, ada yang zona juga dan kawan-kawan. Itu nanti berbeda lagi. Ini punya kawan-kawan, ini punya kawan-kawan, ini punya kawan-kawan. Oke, mudah-mudahan itu bisa difahami. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Nanti diulang lagi ya. Lebih ini. Ya, saya carikan ayat berapa ya waktu itu yang kata benda sifat. Ntar ya Bapak Ibu pelan-pelan saya. Insya Allah Bu, kita ulang-ulang lagi kalau pas ketemu bahas ayat ya Bu ya.
Ya, Kalau pas bahas ayat, saya Sambung cari. ayat juga. Ya, iya. oke, siap Bella. Kalimat perbedaan. Bentar, saya carikan dulu yang saya pernah nemuin ya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya pernah nemuin waktu itu dibahas di kelas kita yang kata benda sifat. Nah, ketemu. Nah, Al-Imran 15. Masih ada waktu soalnya kita bahas. Jadi kata benda sifat itu kebetulan tadi yang berdampingan mudah ya. Gitu. Kalau yang kayak al-mutakin sifatnya ada di ayat itu kan tadi lumayan ya. Nah, ini juga termasuk yang lumayan juga. Ayat 15. Perhatikan kata ini. Wa azwajum mutah. Kata ini Bapak Ibu identifikasi dulu. Dia apa? KB, KK, jamak. Jamak. Jamak ya Bapak Ibu ya. Jamak. Oke. Hebat. Ya, KB, KK, jamak. Ingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Saya mau ini soalnya mau ke atas ini. Hamba. KB, KK, jamak. Lihat di situ alif lam kasroh ya. Alif Iya. lam, Iya. alif lam kasroh. KB, KK, jamak. Alif lam kasroh. Oke. Sudah? Oke, mari kita lihat. Ayat selanjutnya adalah sifat bagi ini. Ini kasrohnya dulu karena apa? B. Karena Karena B, bi. betul. Ya. Sudah ya. Ini mau kita sifatin, kata benda sifatnya. Mari kita lihat. Di ayat setelahnya nggak kelihatan karena aladina. Oke, sejatinya sifat. Tadi kan di ayat itu artinya hamba-hambanya ya. Hamba-hamba ya. Hambanya. Oke, sifat hamba-hambanya itu adalah ini di ayat 16 dan ayat 17. Di ayat 16 nggak kelihatan sebagai sifatnya karena aladina. Orang-orang. Maksudnya aladinanya itu kan nggak bisa kita timbang ini. Ya, tapi kan tadi KBKK apa jamak? Bergender laki-laki. Laki-laki. Ya kan? Oke. Sekarang ini jamak bukan? Aladina Sama jamak. Jamak. Laki-laki Laki-laki. laki-laki. Kasrohnya nggak kelihatan, ya kan? Alif lamnya kelihatan bukan dari sininya tapi dari apa namanya? Kata benda bermakna khusus itu. Ya. Kan kata penghubung masuk ke dalam kata benda yang bermakna khusus. Oke. Nah, jadi ini sifatnya. Kemudian ini nggak bisa berdiri sendiri, maka ini nih. Nah, nanti silahkan bisa dicek sampai mananya, sampai sini kayaknya. Mereka berkata, ini orang-orang yang mereka berdoa. Jadi sifatnya adalah orang-orang yang mereka berdoa. Ini doanya. Jadi sifatnya ini nih sejatinya. Jadi sifatnya ini, tapi nggak bisa berdiri sendiri menjadi satu kesatuan. Nih sifatnya. Ada rekaman. Nah orang-orang itu nih berdoa. Kalau ini ada kan bisa dia. Doanya itu. Ya, Ya itu doanya. Oke. Oke. Sekarang mari kita lihat ke ayat ini. Sudah, ini berhenti ya Bapak Ibu ya. Sekarang kok ada kata benda di awal kalimat ininya ina, Ya, make up bisa. bukan una. Bisa merekam. Berarti ini tuh apa? Kan kalau ina tuh bisa ada dua kemungkinan, fathah atau kasroh. Dalam make up. Nah, kira-kira fathah apa kasroh? Kasroh. Kasroh. Kenapa kasroh? Patah, Dia patah. kan patah itu ya, tapi jamaknya. Hayo, kenapa? Ada yang mengkasrohkan. Ini tadi apa? sifat bagi Mana? ini, Bu. Oh iya, kasroh. Kasroh. Oh, nyangkut jauh ya buat ya. Iya, kasroh. Nggak mungkin. Sekarang gini Bapak Ibu. Kok ada kata benda ini konsisten loh dari awal sampai akhir. Perhatikan. Begini semua. Dan nggak ada kata kerjanya, nggak ada apa-apanya. Gitu ya, nggak ada apa-apanya. Ini juga ini nih. Nggak ada apa-apanya. Kalau tiba-tiba fathah, posisinya sebagai apa? Iya.
Sebagai apa posisinya kalau tiba-tiba fathah itu? Sebagai objek. Objek jadinya. Objek bagi siapa? Alazina. Alazina. Kok Aladina ada objeknya? Nah, itu dia. Yang berdoa yakuluna. Ya, jadi ini tuh sejatinya gini. Al-ibadi sifatnya ada di ayat 16, dilanjutkan ayat 17. Di ayat 16 nggak kelihatan karena Aladina itu, tapi di ayat 17 kelihatan bahwa Iya. kita lihat ya, dia adalah Orang-orang yang ya, Orang sabar. secara gender laki-laki. Laki-laki kan Bapak Ibu? Ya. Laki-laki. Dan apa tadi? Laki-laki, Alif. kemudian Ya, jumlah. sama-sama alif lam, Iya. sama-sama jamaah. kasro. Ini kasro. Iya. Iya. Apalagi laki-laki apa tadi? Laki-laki. Sama-sama apa tadi? sama jamak. Oh, sama-sama jamak. Nah, sekarang lihat. Ini sama dua, sama ini. Berarti ini sifat Iya. lagi wa, sifat lagi Sederajat, wa, ya. sifat lagi wa, sifat lagi sampai sini. Mustafirin. Ini bukan sifat, ini udah ada bi-nya. Waktu Iya. sahur. Iya. Udah beda lagi. Keterangan. Ini keterangan. Nih pakai pada akhir malam. Jadi sifatnya ini. Ya, jadi sebenarnya ya sifatnya adalah orang-orang yang berdoa, orang-orang yang sabar, Sabar. orang-orang yang Benar. ya, benar. orang-orang yang ini. Nah, ini bukan sifat ini, udah beda lagi. Ya, orang-orang yang sabar. Itulah hamba-hamba Allah. Iya. Oke, sekarang mari kita timbang lagi, masih ada 1 menit. Anggap ini nggak ada, Bapak Ibu. Ini artinya apa? Mereka telah berkata. Mereka berkata. Setelah berkata butuh objek Mereka tidak? Iya. Butuh. Iya. Objeknya apa? Katanya Perkataan. Doanya. apa? Berkata siapa? Objeknya doanya ini objek bagi ini. Anari. Nah, doanya ditelaah lagi. Dia kata struktur kalimatnya apa gitu kan? Iya. Karena objeknya berupa kalimat. Ini lagi di apa namanya diurai lagi. Nah, ini kan huruf panggilan. Wahai Tuhan kami, panggilan ini. Ya, kemudian ini struktur kalimatnya apa ini? Ini struktur kalimat yang diawali oleh naknya kan kami. Berarti ini bukan kata kerja. Kami. Ya, tapi kata benda. Kata benda. Ina mah kan dilewat nih huruf kan, tapi naknya ini kan kata ganti. Berarti Kita dia ganti kami. ya, dan seterusnya nanti kalau udah dibahas struktur kalimat yang diawali kata benda akan lebih mudah lagi gitu. Ya. Kalimat nominal ya Bu Wati. Ya, kalimat nominal. Nah, kalimat nominal juga kalau subjeknya bisa berupa kata benda, bisa berupa KBM, bisa berupa kata benda sifat mensifati. Predikatnya juga sama, bisa berupa kata benda, bisa berupa KBM, bisa kata benda sifat mensifati, bisa berupa huruf ini yang diawali huruf jar, bisa berupa kalimat juga. Iya. Jadi nanti kita akan ini. Jadi memang lumayan kompleks. Terkadang saya pun juga mengalami kesulitan karena memang struktur kalimatnya nggak biasa, nggak sederhana gitu, nggak sederhana. Surat apa tadi Bu Wati? Suratnya? Suratnya surat apa tadi? Ali Imran. Al-Imran. Oh ya, Ali Imran. 3 ayat Surat 16, 3, Pak 17. Mas. 16, 17. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira Alhamdulillah. Ya. Lumayan. mudah-mudahan nggak ini ya, Diulang lagi buat nggak membosankan. Ulang lagi itu. Biar Ya. cepet ngerti nanti. Insya Nanti Allah. mau nanya Apa Bu Ella? Bu Ella Bu kayak Wati Pak bisa. Hanafi. Kok Bu Wati bisa mengidentifikasi seperti ini gitu? Oh, Namun Gimana Bu caranya Bu Wati. Wati bisa mengidentifikasi seperti ini? Gimana ya Bu Ella? Gimana ya? mana menjelaskannya ya? Ya, Dikasih tahu nggak apa terputus enggak gitu ya? kan dari
Materi 1, 2, 3 nggak Ya, tahu. intinya kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Sama-sama Iya. belajar. Bisa jadi juga Inspirasi nih Bu Ella. 100% Kak Fuad benar. itu kelebihannya dia pintar bahasa Arab, Ah, masalahnya. iya, Jadinya dia betul. bisa baca Bu Ella, Bu Ella ini apa namanya? apa? enggak lah. Tapi betul Bu Ella. Alhamdulillah lah Bu Ella kita Nggak mungkin dipertemukan kalau dengan nggak Bu bisa bahasa Ati. Arab, Bu Ati nggak mungkin bisa kayak gini, gitu Iya. maksud saya. Saya nggak bisa Karena bahasa Arab karena ya. Kemarin matematik. juga waktu di Mekah, di Madinah nggak bisa ngomong bahasa Arab saya. Iya kan itu bahasa Quran ini mah, bukan bahasa Arab. Homsah, homsah, homsah. Karena percakapan ya Bu Ella Samsia. ya. Bu Ella. Itu rahmat Allah itu Bu Ella. Naam. Betul. Iya. Iya, cukup ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan berarti hari Sabtu masih Ini ya Bu Materi. Ati nilai Bu Ati. masih materi. Saya mau membahas Ya. materi itu sampai nanti benar-benar ini Ya. apa ya bisa inilah tuntas. Kalau dulu kan nggak tuntas. Iya. Karena diselingi dengan yang lain tidak tuntas jadi. Udah kalau sambung Iya. ayat tuh harus pakai ininya. Kalau sambung ayat tanpa ininya kan nggak enak juga. Iya, nanti pelan-pelan kita ini ya Bapak Ibu ya. Oke, cukup ya. Ya, makasih Bu Ati. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada Iya, salah-salah kata. sampaikan mohon maaf. Penyampaian kita sama-sama dalam proses belajar. Insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat selalu sehingga kita Amin, bisa terus amin, belajar ya Rabbal bersama. alamin. Saya juga maaf nggak bisa Kalau- ngasih bingkisan, nggak bisa ngasih bungkusan. Ya, kalau ada kebenaran dari Allah ya Bapak Ibu, saya dalam proses belajar mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita niatkan di awal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya juga mohon maaf kalau sore memang karena tinggal sendirian di rumah jadi semuanya ada-ada saja yang mengganggu. Alasan. Gua mau foto Pak Helmi. Sudah dipoto. Sama Bu Ella. Sudah dipoto. Marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita seperti biasa dengan doa khatmil Quran, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Bersama-sama ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.